Oke, let's go Dak. Let's try. Ini dia kemana sih? Kamu maunya kemana sih, Nak? Aduh, sayang. Hai guys, ketemu lagi bareng aku Sheila Oktarina, long time no see. Udah lama banget ya kita itu tidak bersua dan berjumpa. Dan kali ini kita berjumpa langsung ada di Kepolisian Satwa, di Pol Satwa. Tepatnya ada di Depok. Tadi lumayan macet sih perjalanan ke sini, tapi nggak apa-apa lah ya. Semua terbayar dengan rasa excited aku ke sini karena kamu bisa lihat di belakangku sekarang tuh. Ada patung-patung Pak Polisi, ada Pak Indra. Halo Pak, ini ada Bapak siapa ini? Nggak ada namanya. Tengok dulu namanya. Oh Pak Kris, namanya Pak Kris. Jadi para polisi ini, penugasan K9 ini udah ada unitnya masing-masing. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5. Udah ada 5 ya. Kayaknya kalau aku yang menjelaskan kan tidak pro ya. Gimana kalau nanti kita minta tolong sama abangnya yang menjelaskan yang lebih pro ya. Karena kita ada di sini sekarang di Ditpol Satwa. Polisi Satwa, abangnya. Sini Bang. Nah, ini ada Bang Ginting. Halo Bang. Salaman dulu Bang. Bang Ginting nggak sendirian, ada Bang Sihombing. Oh, dua-duanya abangku semua ini. Wes, abangku. Oke, Bang. Ini ada patung ya, yang mana ini melambangkan penugasan dari setiap unitnya. Ini boleh dijelasin nggak Bang Ginting? Untuk yang pertama kita ada SAR, unit SAR yang pertama untuk penanggulangan atau pencarian korban bencana. Terbagi menjadi 2 yaitu kadaver dan yusar. Kadaver itu biasa untuk mencium aroma mayat atau manusia yang sudah meninggal. Untuk yusar, pencarian korban bencana, dia menggunakan CO2. Yaitu nanti misalnya kalau manusia-manusia yang tertimpa korban reruntuhan yang masih ada kemungkinan untuk hidup, nanti ada anjing khusus lagi untuk pencariannya. Kalau ini jenis apa nih pas ini anjingnya nih? Kalau ini German Shepherd dia, GSD. GSD. Biasanya Iya. untuk SAR jenis itu atau bisa apa aja? Apa aja sebenarnya tergantung dari cara kita melatih dan juga keseringan kita melatih dan kepatuhannya. Ini dia, wah ini sih udah saya dapat lagi ya, Pak Polisinya ini unit narkotik nih ya bajunya nih. Ya, Kalau ini unit andak, kenapa menggunakan rompi atau taktikal hitam? Dia untuk sama dengan anggota BRIMOB kan juga ikut bersama supaya nggak ada beda baju apa namanya, uniformnya nggak berbeda. Menggunakan rompi untuk menjadi keamanan yang utama kan. Ya betul. Terus Ya. ininya K9-nya? Kinennya biasanya kami melacaknya banyak bahan, ada seperti kabel, MCU, TNT, C4, black powder, ada banyak loh pokoknya Mbak. Let's go, sekarang kita ke Dalmas. Nah, sekarang nih Dalmas nih. Ini kenapa dia dikerangkengin mulutnya ini? ini untuk dalmas kita kerangkengin biasanya untuk ekskalasi di awal, itu biasa untuk mereda dari massa. Soalnya kan biasanya udah mulai massa sudah mulai meningkat dari emosinya, udah mulai agak ricu. Iya, untuk pengendalian massa. Dalmas itu singkatan dari pengendalian massa. Dalmas pengendalian massa. Iya. Untuk polisinya juga dilengkapi dengan alamat sus namanya. Untuk seperti ada tameng, helm dan juga rompi untuk meredam dari lempar-lempar massa. Kan biasanya lagi chaos tuh suka ngelempar batu, ngelempar apa aja. Lempar batu sembunyi tangan kan? Iya. Kira-kira gitulah. Bener-bener disambut sama gonggongan mereka ya guys. Ya ampun, agak takut sih, deg-degan, kaget, tapi excited. Oh ini Jennifer, jadi dia ini spesialis narkotika. Dan nanti dia mau dinas nih ke Lampung nih. Besok mau berangkat ke Lampung, mau membantu untuk mengungkap kasus narkotika. Jadi dia nih dilatihnya juga untuk ini ya. Iya, indra penciumannya Untuk narkoba. Oh my god, wow. Tapi dia kayaknya ramah banget ya.
dia tidak menggonggong ya si Jennifer ini ya. Jadi yang sebelah sini yang handak itu untuk pelacak bahan peledak. Jadi memang dia udah belajar untuk mencium kabel mesiu gitu ya, bom kayak gitu. Nih salah satunya yang jinak nih, si Alma nih, dia juga jago nih mencium bahan-bahan peledak ya. Kalau meledakkan hati aku bisa nggak, Alma? Kamu bisa mencium yang mau meledakkan hati aku nggak? Jadi kalau Koni tim SAR ini dia spesialis untuk membantu pencarian korban bencana, tapi cari yang masih hidup korbannya ya. Karena dia belajar untuk mencium CO2, karbon dioksida ya. Jadi nafas orang berarti kan? Kita juga ada kemampuan yaitu USAR dan kadaver. Kalau untuk kadaver itu mayat yang sudah meninggal. Jadi cium aroma dari badan kita ini kalau sudah meninggal biasanya mengeluarkan minyak. Jadi minyak itu dicium dari anjing ini, kita latihkan untuk di mainannya. Jadi terbiasa nanti untuk di lapangan mencium bau aroma mayat tersebut. Oke, berteman nggak sih Alma sama Koni? Biasanya berteman, sering lari-larian bareng. Biasanya berteman ya ini ya. Ya, sering rumpi-rumpian bareng, apalagi cewek sama cewek gitu. Jadi kalau di sini ini kan kandang ya, kandang. Terus kalau latihan apa fasilitasnya gimana? Latihan biasanya ada di ruang atas sama di luar ruangan, Mbak. Ayo kita lihat cek atas. Oh, buat latihan dia ya? Penasaran sih, siapa tahu bisa ikut latihan kita ya. Ayo naik ke atas. Mama, let's go. Nah ini udah di lantai 2-nya ya, yang katanya tempat latihan si Alma dan kawan-kawannya ini. Oke, Mas ini yang indoor salah satunya. Iya. Yang outdoor ada lagi? Ada outdoor di bawah nanti. Oke. Coba dong kita kalau melatih si Alma ini gimana? Ntar kita coba ya. Iya. Alma mau nggak ya nurut sama aku ya? Wow, oh ini. Nah ini nih, ini tempat apa nih kayak gini nih? Kayak orang lagi mau main playground ya ini. Ini apa? Biasanya untuk latihan point to point, untuk mencari bahan di lubang-lubang tertentu ini, Pak. Biasanya taruh bahan di sini. Bahannya nanti di bahannya mau ditaruh di sini, misalnya narkoba atau bahan peledak ditaruh di sini. Misalnya kalau dia menemukannya, nanti langsung dikasih hadiah dari sini, Pak. Oh, dia pun nanti langsung keluar. dikasih apresiasi ya, sesudah dia menemukan itu juga dia juga harus dikasih reward. Jadi nggak cuma manusia ya, habis melakukan suatu pekerjaan dikasih reward. Canine juga harus begitu ya Bang? Iya. Betul. Nggak cuma manusia dikasih reward loh, asu pun iya. Oke, Alma, let's go. Let's try Alma. Kita akan mencoba si Alma ini latihan sama Abang Hombing ini. Nah, selain di sini tadi ya, ini untuk simulasi latihan dia. Ini juga beneran bus dihadirkan langsung, busnya dibawa ke sini nih. Dibawa, diangkut busnya. Jadi untuk latihan si Alma juga. Buat latihannya biasanya disembunyikan bahan-bahan peledak di bawah sini, misalnya di biasanya ada koper ditaruh di dalam sini. Nah, taunya nih, seandainya dia sudah menemukan bahan peledak itu kayak gimana kodenya? Dia tandanya duduk. Tandanya nih, dia menemukan bahannya di sini gitu. Itu kodenya dia seperti apa? Duduk diam aja? Duduk diam. Oke, jadi setelah dia duduk diam, dia anteng. Jadi Dikasih abang bisa tahu? Iya, tahu. Oh, berarti dia sudah menemukannya gitu ya. Wow, ini kereta eksekutif jurusan Semarang Tawang, Jakarta, silahkan. Bis pesawat udah turun kan ya. Tapi pernah nggak sih dia ikut terbang? Dia takut nggak sih Bang? Kalau ini belum pernah ikut terbang karena lewat jalan darat terus. Oh gitu. Wah, penumpang Alma Air. Dia pun bisa ya mencari mengendusnya ya. Pernah nggak sih ada kejadian gitu ya, Canine bener-bener melacak atau mencari sesuatu itu di pesawat gitu, beneran realnya? Kalau di pesawat masih pelatihan sih Mbak, kalau permintaan masih belum ada. Berarti so far bisa dibilang aman ya, belum ada yang mencurigakan gitu ya? Iya Mbak. Oke. Abang baru megang Alma ini baru berapa lama? Kalau saya 2 tahun megang Alma. Udah 2 tahun. Nah, selama 2 tahun bersama Alma ini sudah pernah memecahkan sebuah kasus kah atau mendapatkan apa dia? Kalau apa menyukseskan aja sih, mengamankan seperti pelantikan presiden, Natal tahun baru sama Ops Lilin.
Ops Ketupat Lebaran. Jadi waktu pelantikan Pak Presiden Prabowo ini Alma ini bertugas ya? Iya Mbak. Oh hebat sekali Alma ini memang jago. Nih masih ngendus-ngendus dia dari tadi nih. Gak tahu apa yang diendus ini. Padahal nggak ada bahan ya. Oke. Tadi coba bolanya dilempar dia akan ikut bermain nggak? Coba ya. Tapi kalau aku yang lempar dia nggak akan mau ya? Mau juga. Oh juga. Dilempar ke sana. Go. Go. Oke. Oh dia ngajak main. Minta dikejar kok Alma ya. Bapak mau minta itu nak. Abang bisa tahu nggak sih feelingnya dia, perasaannya dia gitu. Misalnya dia lagi marah, dia lagi kesel gitu. Biasanya tahu sih Mbak. Tapi biasanya ini nggak bakalan marah. Mau diapain pun nggak bakalan marah. Biasanya malas dia. Oh gitu. Ngambek. Oh ngambek. Ya habit perempuan ya suka ngambek. Alma ini kan perempuan ngomong-ngomong ya. Iya Mbak. Kalau ngambek ngerayunya gimana? Ya dikasih mainan sama kasih makanan, daging. Pintar ya Alma ini ya. Di luar ruangan itu gimana? Di bawah itu Mbak. Oke. Alma kita latihan lagi yuk. Coba di bawah. Mama mau lihat nak kayak mana kau yuk. Wow. Mau istirahat dulu guys, mau dimasukin ke kandang. Dadah Alma. Bye bye. Udah ikut bapaknya dia pulang. Jadi di polisi satwa ini nggak cuman anjing ya untuk anjing pelacak canine, tapi juga ada turangga yaitu kuda. Nah biasanya kuda ini tuh yang dipakai untuk event-event kenegaraan. Kalau misalnya teman-teman lihat pas 17 Agustus waktu itu ada pasukan penunggang kuda. Nah ini kuda dari sini nih. Kudanya gede banget. Makanya kayaknya aku mau coba ikutan latihan kuda dan ini ada simulatornya. Ya kan nggak mungkin kan ya. Aku yang tidak profesional ini naik kuda segede gaban. Tapi kita coba ikutin, kita masuk yuk. Ini yang untuk acara nih turangga. Tuh penunggang-penunggang kudanya. Ini kudanya dari sini semua ya bang? Iya. Wow. Ini mereka pakai kostum ini. Kupikir mereka main ketoprak naik kuda beneran ini ya. Ruang simulasi berkuda. Jadi sebelum kita berkuda yang real, kuda asli kan takut ya, kita coba simulasi dulu. Kita bersama dengan Mbak Indah. Aduh cantik sekali loh Mbak ini loh. Mbak Poluan ini. Mbak Indah ini spesial turangga ya? Iya, khusus turangga. Jadi sebelum latihan berkuda beneran, kita biasa latihan di simulator dulu untuk para pemula. Udah berapa lama Mbak di divisi turangga? Jalan 6 bulan. 6 bulan. Berarti 6 bisa bulan. dibilang tergolong baru ya? Iya, baru. Itu gimana pas langsung penempatan di sini? Emang sebelumnya udah excited banget nih sama kuda? Pas penempatan di sini, pas tahu ada Direktorat Polisi Satwa, emang tertarik sama kuda kan, kayak oh keren banget ya nanti berkuda, jadi masuk turangga. Udah jago dong berkuda? Bisa lah. Bisa lah. Bisa. Gak mungkin ya aku ajak tanding, aku yang nggak bisa soalnya. Oke, ini simulatornya. Ini kenapa ada yang begini-begini? Kalau ini untuk pacuan kuda, latihan pacuan kuda ini simulatornya. Nah, kalau ini untuk yang beginner, pemula, jadi dia di sini belajar gimana caranya walk, terus rising trot, gitu-gitu, sitting trot, dan sampai canter pakai ini. Yang ini? Kalau yang ini dia udah bisa sampai dressage, jumping di sini latihannya. Kayaknya semuanya ya ini ya? Iya. Oh, udah pro nih kudanya nih, udah bisa semuanya nih, penunggangnya juga ya. Nah kalau aku nih yang belum sama sekali, biasanya juga naik kudanya kuda wisata gitu ya Mbak ya. Aku harus yang mana dulu nih? Pakai yang ini aja, nanti kita belajar buat rising, sitting trot sama canternya rasanya gimana di atas kuda gitu gimana. Oh, jadi harus jari kelingking ya, jari kelingking, jempol. Gini ya? Ini jalan. Kalau mau belok kanan, tarik dari kanan.
tangannya pelan-pelan. Kiri. Oh, kita beneran real ya ini ya? Kayak mau jalan, ini ke kanan. Diarahin. Misalnya Tangannya kanan. cuma Oh. di bawah aja Kak kalau kendaliin kudanya. Oke. Ya, kalau mau belok kanan, tarik kanan, belok kiri, tarik kiri. Oke. Kalau untuk berhentiin kudanya, tarik dua-duanya. Jadi kaki ini dulu. Itu. Oke. Jadi di sini ada simulasi satu turangga. Di sini ada turangga protokoler. Biasa protokoler itu ada menyambut tamu-tamu besar presiden di Istana Negara. Nah, kalau untuk protokoler dia pakai jubah. Di sini ada tulisannya detasemen turangga dan protokoler. Ini Ini di istana kemarin ini dia datang gitu ya, dipakai ya? iya dipakai di istana waktu kemarin seperti menyambut Presiden Turki. Mereka kalau untuk di istana pakai jubah seperti ini, warna merah dengan kendali merah. Dengan kendali merah, kudanya harus warna putih, enggak? Enggak, Oh. yang penting kendali merah dan memakai jubah itu khusus untuk protokoler. Oke. Selanjutnya di sini ada contoh untuk turanggasar. Turanggasar ini biasa untuk SAR terbatas seperti bencana ya, tempat-tempat bencana yang tidak bisa dilalui oleh mobil atau bis. Jadi bisa pakai satwa turangga. Kayak misalnya pegunungan gitu Iya, ya? di misalnya ya? daerah-daerah pegunungan seperti itu, memakai satwa turangga yang SAR terbatas. Selanjutnya ini ada turangga dalmas. Ini juga untuk mengurai masa saat masa pertama kali masuk itu ya. Jadi mereka pakai kacamata kayak gini juga. Biar nggak pedes. Iya. Selanjutnya ini ada turangga patroli. Biasa patroli ini kita melakukan patroli di tempat-tempat wisata. Itu biasa kita ngelakuinnya di Taman Mini, di Ragunan, dan Car Free Day. Biasa untuk mendekatkan kepada masyarakat. Oke. Nah kalau ini tuh hanya simulatornya ya, hanya patungnya Iya, ya? hanya patungnya Kalau saja. gitu kita lihat yang aslinya gimana? Boleh? Boleh. Namanya Wulinda. 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 Oh, namanya Wulinda. Jadi kita tadi udah ke simulasi kuda ya, Iya. dan diajarin sama Mbak Indah. Sekarang ini kita ke kuda aslinya. Agak deg-degan sih sebenarnya. Gak apa-apa, dia diam-diam aja. Gak apa-apa ya, Nak ya. Ya, di sini ya. Bentar ya naiknya. Ini kemana? Ini kiri ya? Iya, kaki kiri kayak tadi. Kaki kiri dulu yang naik. Jadi kalau kuda di sini sendiri, turangga itu udah berapa total? Turangga di sini ada 17. 17. Iya, 16 operasional, satunya harwat. Maksudnya itu apa? Harwat. Harwat itu yang satunya perawatan, lagi sedang dalam masa perawatan. Oh Dia gitu, lagi sakit. Iya. Oh lagi sakit gitu, dirawatnya di mana? Nah, dirawatnya di rumah sakit karena kita sendiri di sini punya rumah sakit hewan Polri Presisi. Wow, mari kita lihat ya, Iya, biar tahu ya. boleh. Oke, boleh. Ya udah begitu. Terima kasih Bu Linda. Rumah Sakit Hewan Polri Presisi. Nah, di Ditpol Satwa ini ada rumah sakitnya juga kan, khusus untuk hewannya, Kinan dan juga turangga. Seperti tadi yang udah disempet di-mention, lagi ada yang perawatan. Seperti apa perawatan di dalam, kita bakal lihat ya. Ada dokternya langsung yang nanti bakal kita ajak ngobrol, kita bakal cek seperti apa sih penanganannya dan kira-kira kalau misalnya Kinan sakit tuh kayak gimana gitu ya. Yuk masuk.
Halo dok. Sheila, dokter siapa? Dokter Malindo. Dokter Malindo. Ya. Dok emang dinas di sini ya? Betul. Nah, ini kan rumah sakit yang ada di Ditpol Satwa. Boleh diceritain nggak sih kalau misalnya kinen atau turangga yang lagi sakit, lagi dirawat itu biasanya karena apa sih dok? Oke. Jadi memang Rumah Sakit Imam Polri ini memang salah satu rumah sakit yang satu-satunya dimiliki oleh Polri. Dan rumah sakit ini pastinya diperuntukkan untuk K9 dan juga turangga kita. Nah, biasa kegiatan kita apa aja? Yang pertama adalah kita memastikan satwa, baik itu K9 ataupun turangga itu dalam kondisi sehat. Nah, kegiatannya yang pertama kita ada pemeriksaan rutin setiap minggu. Jadi satwa yang kesini, dia akan di check up, kita periksa secara rutin tentang kesehatannya. Jadi itu adalah monitoringnya. Kemudian ada juga misal nih ada kecelakaan-kecelakaan yang bisa terjadi saat latihan ya kak. Misal kayak nggak sengaja terkena batu atau semisal ada kecelakaan, misal ada robek sesuatu gitu kan. Nah itu pasti tim pawang dari K9 ataupun turangga itu biasa langsung akan dilarikan ke sini buat kita tangani. Itu aja sih. Oke, nah tadi pas aku lagi nyoba turangga, katanya ada satu yang lagi perawatan. Betul. Nah itu kenapa? Baik, jadi memang ada beberapa kendala-kendala juga saat kita ada kuda yang kan kuda Polri itu kan kuda pekerja ya kak, gitu. Jadi ada beberapa penyakit di hewan, khususnya kita selalu monitor itu adalah penyakit yang sangat berbahaya di kuda itu kolik, gitu. Ya. Tapi untuk yang sekarang itu tidak ada, alhamdulillah kita belum ada kasus kolik selama beberapa bulan ini. Jadi kita hitungannya berhasil ya. Tapi untuk yang sakit itu biasanya ya ringan-ringan aja kak. Misal luka-luka kecil, lecet, ataupun ya sakit-sakit mata ringan lah gitu aja. Oke, nah dokter tadi lagi ada di ruang periksa. Ya. Ini bisa dilihat nggak sih fasilitasnya apa aja? Boleh. Yuk, mana? Langsung aja nih. Langsung. Oke. Oke, kemana? Jadi sekarang, ini periksa satu kami ya. Ini ruang periksa satu, ya kan? Ini biasanya kalau misalkan K9 kita itu diperiksa di ruangan ini. Jadi setelah jika ditimbang, gitu kan, akan masuk ke ruangan ini untuk kita periksa atau sesuai dengan keluhan. Misal kalau ada cuma check up aja kita periksa. Kalau misal ada yang perlu USG atau perlu cek monitoring apapun, ambil darah, kita lakukan di sini. Di ruang periksa satu terus? Ya, terus ini ada ruang rawat inap nih kak. Biasanya kalau misalkan K9 kita yang lagi dirawat, nah itu ada satu K9 kita tuh yang lagi dirawat. Kemarin dia ada cedera kaki dan harus ada operasi patah tulang waktu kemarin bulan lalu. Jadi sekarang udah satu bulan pasca operasi dan alhamdulillah setelah dipasangkan alat di tulangnya itu udah membaik sih, udah bisa jalan. Oke, terus mau ke ruangan apa lagi nih? Oke, selanjutnya kita ke ruang radiologi. Ke ruangan ini tuh sebelum kita masuk, jadi ini adalah ruang operatornya, meja operator. Ini adalah operator untuk X-ray-nya dan kebetulan rumah sakit kita punya CT scan khusus untuk vet. Jadi buat manusia nggak bisa ya. Oke. Jadi khusus buat vet aja. Sekarang kita langsung masuk aja ya. Oke, penasaran. Ya, ini CT scan-nya CT scan. khusus untuk binatang ya. Vet, Jadi iya, betul. vet, manusia nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Kecuali kalau misal bobotnya kan maksimal 50 kilo. Ya kalau misal 50 kilo boleh lah. Oke. Nggak ya bercanda ya, buat Iya, aja ya. iya. Oke, ini CT-nya. Dan ini CT itu nggak semua rumah sakit hewan tuh punya kak. Kalau nggak salah cuma ada 3 CT di Indonesia ini yang punya. Jadi cuman ada salah satunya di Rumah Sakit Imam Polri. Karena emang rumah sakit ini terkenal memang banyak fasilitasnya lengkap gitu. Jadi kalau bisa check up apapun dari A sampai Z, insya Allah kita bisa bantu. Nah biasanya nih ya, kinen ini kalau lagi mau di CT scan masuk di situ dia panik gak sih? Dia berontak gitu gak sih? Nah itu sih kalau misal bedanya manusia sama hewan. Kalau manusia kan bisa dikendalikan ya, udah diam tidur gitu. Kalau hewan nggak bisa. Jadi pertama biasa kita sedasi dulu sih istilahnya. Sedasi itu artinya apa? Kayak ditenangin dulu gitu. Jadi kita pakai sediaan tertentu, kita tenangin dulu biar di dalam mesin ini harus diam, anteng. Ya. Dan akhirnya ya tetap kita akan anestesi sih, pakai ada anestesi yang uap gitu kak. Gitu. Biar memang ya tujuannya bisa diperiksa ya Betul, dengan karena lancar. memang harus diam, nggak boleh gerak. Gitu. Oke, dan ini yang di belakang, ini adalah X-ray buat hewan juga, bukan buat manusia, karena beda modelnya gitu kan. Ini X-ray itu nama lain di awamnya ronsen kak. Jadi kalau misal ada kasus-kasus tertentu kayak Meli tadi, itu wajib kita X-ray sih, kayak gitu.
Ini tangannya berarti yang di ronsen gitu ya? Iya, tangannya dari ronsen. Dada bisa. Bisa dada, ada bisa perut juga atau kepala. Nah ini mau lihat USG tadi lo katanya di mana? Betul. Ini dia. Jadi ini adalah ruangan USG-nya, gitu ya. Biasanya kalau misal buat apa sih USG gitu kan? Kan kita selain juga buat nerima pasien K9 kita sendiri atau turangga sendiri, itu juga ada pasien luar juga kan Kak. Jadi kadang misal kayak ada cek kehamilan, atau biasanya kalau misal pasien-pasien kita tuh dibuat untuk cek kesehatan rutin setiap tahun. Jadi saya setiap tahun tuh akan melaksanakan USG abdomen. Jadi khususnya dianalisa lambungnya segala macam dan paru-parunya juga gitu. Jadi dan jantung. Jadi di sini bisa juga USG jantung. Jadi kebetulan saya juga bagian di USG jantung itu sendiri. Jadi ya udah kita analisis jantungnya normal apa enggak, ada kelainan atau enggak. Kalau ada kelainan kita terapi. Gitu. Karena kan kalau anjing pekerja apalagi udah tua, kayak kita sih, kita juga udah tua kan. Jadi biasanya ada penyakit jantung. Enggak, aku masih muda yo. Ya. Enak aja lo ya. Kita umur berapa nih Kak? 19 kita ya? 19 tahun. 19 tahun Iya. gitu ya. Jadi kita sering periksa dan ini alatnya. Oke. Ini alatnya kebetulan super canggih sih. Jadi waktu saya praktek sebelumnya juga ini adalah alat yang paling canggih yang pernah saya temuin. Oke. Terus si Kinain Turangga tuh di sini ya. Ini Kalau pasti turangga nggak di sini. Oh, Kalau Turangga turangga di kita sini. bawa ke lapangan. Jadi kita punya 2 OSG. Wow. Ini adalah OSG yang stasioner tetap di tempat. Kalau yang turangga kita kayak bentuknya laptop gitu. Oh, itu lebih canggih lagi ya, bisa di Lebih luar canggih, ya, di luar. outdoor. Karena kan kuda segede gaban ya, segede Jadi itu. nggak mungkin kuda yang kesini, Iya. tapi kita harus yang Kesana. Kesana. Oke. Kalau Kinen di sini. Di sini. Berarti ini cakar-cakaran Kinen nih. Nah ini bekas, ini sasi bisu nih Kak. Oke. Nah itu dia perjuangan bantal Iya, ini gitu kan. sakit gitu ya. Oke. Betul. Oh, luar biasa ya. Mungkin next kita ke ruang operasi. Oke. Kita ada dua ruang operasi. Pertama adalah ruang operasi. Ini adalah ruang operasi hewan kecil. Sebentar aja kali Kak, karena kita mulai masuk gitu ya. Itu alatnya lengkap banget. Kita punya anestesi inhalasi atau anestesi yang uap. Jadi lebih aman, lebih safety kalau kita melaksanakan operasi. Kita juga punya endoskopi. Jadi kamera dimasukin ke dalam mulut. Kalau kita tahu ada sumbatan atau enggak, itu kita bisa, ada juga. Dan alat-alat lain yang insya Allah super lengkap lah. Wow, mantap. Berarti selama ini sudah menangani banyak ya Kinen ataupun Turangga ya untuk dicek ya? Iya betul banget. Sejak ya hampir tiap hari sih Kak. Tiap hari? Iya. Ada yang susah gitu nggak sih penanganannya? Maksudnya kayak mungkin penyakitnya atau sakitnya gitu? Kalau K9 sendiri sih yang paling challenging justru Meli kemarin. Karena jujur kita nggak pernah ini ya, belum ada kayak kasus yang kayak fraktur gitu dalam di K9. Mungkin kayak luka biasa atau kayak kegores batu atau ketancap kerikil gitu aja. Cuma yang kali ini kayak wah kok bisa patah gitu kan. Jadi akhirnya kita diskusi dengan tim dokter dan ambil dengan tim yang terampil, Meli bisa disembuhkan. Mantap, luar biasa. Nah, kalau itu masalah sakit penyakit disembuhkan. Kalau untuk perawatan misalnya kuku, giginya itu gimana? Yang tadi aku bilang di awal, kita kan ada cek monitoring tiap minggu tuh. Iya. Jadi tiap minggu tuh mereka wajib mandi minimal 1 kali seminggu. Terus kita cek kuku dan telinganya sama giginya. Kalau giginya udah ada karang, udah kayak waktunya dia di scaling kayak kita manusia tuh, ya kita akan scaling. Agak challenging nggak sih men-scaling anjing? Agak challenging jujur, karena kan takut kegigit ya. Oh iya. Cuman tetap kita harus bius sih Kak, karena hewan itu kan kita nggak tahu ya tetap harus waspada. Betul. Safety kita lebih utama juga. Iya. Baik, kita langsung ke ruang operasi kuda. Jadi kan ada ruang operasi K9 dan ruang operasi kuda. Ini adalah ruang operasinya. Bisa dibilang rumah sakit hewan itu hanya beberapa doang Kak yang punya rumah sakit yang punya fasilitas operasi kuda. Dan salah satunya ada di Ditpol Satwa di RS Satwa di Presisi. Di sini biasanya difungsikan buat apa? Ya operasi-operasi untuk kasus-kasus ya. Kasus-kasus yang perlu operasi surgery yang bedah perut atau bedah yang lain gitu Kak. Jadi kalau bisa dilakukan di sini ya kita akan bawa di sini gitu. Dan kebetulan fasilitas itu juga lengkap banget. Ada endoskopi buat khusus kuda juga, ada anestesi inhalasi atau anestesi uap juga buat kuda kayak gitu. Jadi insya Allah kalau misalnya ada pasien kuda nanti bisa datang ke RS Satwa Presisi. Jadi kudanya kalau sini gitu ya? Iya, nanti akan dibawa sama rel di atas ini, gitu kan? Dibawa dari rel, dibawa menuju ke meja ini, gitu. Jadi karena kan kita nggak mungkin dong Kak ngangkat kuda seberat itu kan, gitu aja sih. Jadi
Kalau misalnya ada kasus-kasus kuda atau misalnya kuda para yang di rumah ada kendala, bisa hubungi rumah sakit. Jadi kita bisa membantu. Ya, itu dia tadi Rumah Sakit Hewan Polri Presisi yang ada di Ditpol Satwa. Tadi udah dijelasin sama dokternya ya, ini merupakan rumah sakit hewan yang terlengkap, fasilitasnya keren gitu ya, semua ada. Tadi untuk perawatan kinen atau sampai turangga loh, semuanya ada. Wih, mantep banget ya. Jadi pasti terjamin ya binatang-binatang yang ada di sini. Siapa namanya? Namanya DAK, Namanya Dak. Ya. Jadi dia nih unit apa nih? termasuk unit pelacak kriminal umum. Oh, cakum, pelacak Ya, kriminal cakum. umum. Misalnya dia ngelacak apa nih? Dia bisa ngelacak barang-barang hilang, Dompet, dompet, tas gitu tas, bisa ya? bisa. DAK, Ini biasa patroli juga dia? Enggak? ya biasa patroli juga. Kami rutin melaksanakan patroli. Dia ngejar orang juga nggak sih Bang? Ya dia bisa penangkapan juga. Jadi ngejar bisa pelaku pencurian, mungkin terus orang-orang yang niat ngerampok mungkin. Oh, ya, orang yang niat jahat tuh Ya dia melakukan bisa niat jahat, mendeteksi itu dia ya? bisa mendeteksi. Oke, baru berapa lama nih sama Dak yang megang? Saya udah baru jalan 3 bulan. 3 bulan. Iya. Udah langsung sedekat ini ya? Ya sudah sedekat ini. Dari 1 bulan pertama kita sudah dekat. Oh, udah bonding ya? Iya, sudah. Berarti setiap hari tuh bondingnya nih? Oke. Jadi setiap hari, biasanya setiap sore saya ajak keliling jalan-jalan sekitar. Nah, Terus ya, biasanya andalannya dia nih ya, kalau dari Kineng Cakum nih, biasanya apa nih? Untuk dia pengejaran penangkapan gigit kah gitu atau? biasanya untuk penangkapan itu dia lebih ke gigitan. Jadi jika ada biasanya terduga pelaku, ya ada pelaku sedang kabur biasanya, dia akan melakukan pengejaran. Gitu. Selain- Kamu bisa bantu aku untuk mengejar pencuri hatiku, Dak? Bisa ya? Yuk kita praktekin ya, boleh ya? Oh ya bisa dipraktek. Oke, kita lihat ya bagaimana si Dak ini yang sudah dilatih gitu ya sama Bang Willy. Willy untuk coba menggigit ya, Ya. menggigit terduga pelaku itu tadi ya. Oke, let's go, kita coba nih tadi ya. Jadi memang siapa namanya tadi? Dak. Dak ini udah dilatih, dia akan menyerang dan menggigit ini dengan jaminan ya Bang ya. Oke, sensasinya sih harus dicoba. Yakin, oke. Yakin, tumpuan terkuat. Tumpuan harus kuat. Oh, good job, Dak. Mantap. Lagi dong. Let's go, Dak. Let's try. Oke, Dak. Go on, go on. Go on. Go. Thank you, Dak. Seru banget, ya ampun. Tadi kita udah ya mencoba semuanya yang ada di sini. Sekali lagi terima kasih Ditpol Satwa udah diizinkan untuk berkunjung melihat-lihat ya. Dari tadi kita udah melihat semuanya, dari mulai turangga, simulatornya, bahkan coba naik kuda. Kemudian juga kita lihat rumah sakit yang mana ini menjadi salah satu fasilitas di sini di Ditpol Satwa gitu ya, untuk memfasilitasi binatang-binatangnya, kinen dan juga turangga. Kemudian udah langsung melihat tadi kinen semuanya latihan langsung, bahkan yang terakhir ini memacu adrenalin sekali ya teman-teman ya, luar biasa sih pokoknya. Sekali lagi terima kasih Ditpol Satwa, dan untuk masyarakat nggak usah takut kalau mau berkunjung di sini, sangat open loh. Ya udahlah kalau gitu, untuk next episode kita akan mungkin bahas lebih detail gitu ya seperti apa, ikutin dan tonton terus. Ya udah kalau gitu Silok Tarina pamit. Bye bye. Let's go kita